Hai teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini saya mau berbagi resep hekeng. Bahan utamanya udang ya. Jadi bahan-bahannya adalah udang. Jangan lupa dibuang bagian hitamnya ya, karena itu bau dan juga bisa membuat alergi. Jadi ada udang, ada daun bawang secukupnya, ada bawang putih ya. Bawang putihnya diiris halus. Kemudian udangnya saya ambil 3 ekor untuk dicincang kasar, jadi tidak diikut proses halus ya. Nah ini daun bawangnya diiris halus. Kemudian nanti kalau sudah jadi adonannya, kita bungkus dengan kulit tahu. Ini kulit tahunya ya. Biasanya saya rendam dulu dengan air, kali ini saya tidak rendam. Kemudian ini ada tepungnya, tepung terigu dan tepung sagu atau maizena. Boleh dipilih mau menggunakan sagu boleh, mau menggunakan maizena boleh. Seperti ini ya, jadi pilih salah satu. Tidak lupa kita sediakan lada bubuk, kemudian garam. Jika kalian suka, kalian bisa tambahkan kaldu bubuk ya, kaldu jamur atau yang lainnya. Kemudian saya tambahkan sedikit minyak wijen supaya wanginya itu benar-benar khas. Nah ini 2 butir telur. Ini saya masukin satu persatu ya. Jadi ini 1 butir dulu, diproses dulu. Kemudian 1 butirnya lagi nanti diproses setelah adonannya setengah jadi. Jadi yang kita proses itu udang, bawang putih ya, kemudian telur dan bumbu-bumbunya. Yang lainnya tidak diproses. Nah seperti ini hasilnya ya. Setelah hasilnya sudah jadi seperti ini, separuhnya tidak dikeluarkan dulu, dimasukkan 1 telur lagi ya. Kemudian diproses kembali, baru nanti digabung dengan adonan yang tadi. Nah seperti ini, diaduk rata, kemudian baru nanti kita campurkan dengan tepungnya. Di sini yang saya gunakan tepung terigu dan maizena. Nah seperti ini ya, diaduk yang rata, harus benar-benar rata tapi tidak boleh diaduk terlalu lama. Baru kita tambahkan dengan bahan lainnya seperti ini. Oke, kita tambahkan ke dalam sini ya udang cincang kasarnya, kemudian daun bawangnya. Jika kalian suka, kalian bisa tambahkan daun seledri juga, tapi diiris tipis ya. Mau ditambahkan wortel juga boleh seperti ini. Kemudian jangan lupa diaduk yang rata ya, jadi harus benar-benar tersebar daun bawangnya. Jika menurut kalian masih kurang, bisa ditambah. Nah jika mau mengetes rasanya sudah pas atau belum di lidah, bisa diambil adonannya, digoreng sedikit atau rebus air mendidih, dicemplungkan sedikit, dicoba rasanya. Jika sudah pas, berarti sudah bisa dibungkus ke dalam kulit tahunya. Kita aduk dulu sampai rata ya. Kemudian kita siapkan kulit tahunya dan air mineral untuk mengelem ya, supaya nanti pada saat digulung itu tidak lepas bagian ujung-ujung kulit tahunya. Nah ini kita mulai menggulung ya. Jadi kita siapkan kulit tahunya yang sudah digunting sesuai dengan ukuran yang kita mau. Ini saya dengan adonan sebanyak ini saya hanya membuat 2 gulungan besar ya, medium. Jadi seperti ini kita tata adonan isinya. Kemudian nanti ujung-ujungnya kita lem dengan air mineral yang tadi kita siapkan. Jadi ini adalah makanan khas Pontianak ya. Kalau di Pontianak adonannya itu biasanya dicampur dengan lemak. Jadi biasanya lemak babi, atau kalau misalnya tidak mengkonsumsi babi, lemaknya bisa diganti dengan lemak ayam ya, lemak ayam atau kulit ayam itu bisa. Cuman saya tidak menambahkan dengan lemak karena saya lidahnya tidak terlalu bisa mencerna lemak. Rasanya aneh di mulut, jadi
ini saya tidak campurkan lemak sama sekali ya. Tapi untuk sebagian orang atau sebagian besar orang Pontianak itu justru senangnya yang ada lemaknya, jadi rasanya lebih gurih ya. Tapi kembali ke selera masing-masing, buatlah sesuai dengan apa yang kita suka, lidahnya cocok untuk kita. Jadi di sini saya tidak menggunakan lemak. Nah, ini pinggiran-pinggirannya setelah diolesin dengan air mineral, kita bungkus perlahan ya. Dibentuk supaya bentuknya juga bagus. Nah, ujung-ujung kiri kanannya ini sebenarnya jika tidak mau dilipat tidak apa-apa, ditekan saja, nanti juga pada saat dikukus dia menempel sendiri. Tapi saya kebiasaan kalau membuat hekeng itu pinggirannya saya lipat ke bawah, jadi supaya kesannya lebih rapi dan tidak terbuka. Kadang kan suka terbuka sedikit-sedikit. Nah, kalau misalnya saya tekan, saya lipat, itu lebih bisa merekat sempurna. Nah, sudah jadi satu ya. Kemudian adonan sisanya dibungkus juga. Setelah itu nanti baru dikukus. Oke, tuh bentuknya bagus ya. Nah, ini untuk adonan keduanya. Jadi prosesnya sama, ditata adonan isi di atasnya ya seperti tadi. Kemudian baru di pinggirnya kita oleskan dengan air mineral dan digulung seperti tadi. Oke? Ya, tadi saya sempat menjelaskan harus membersihkan udang dengan baik ya. Jadi di udang itu tidak hanya di punggungnya ada tali hitamnya yang berisi kotoran, tetapi juga di bagian perut udangnya juga ada. Makanya kenapa saya menggunakan udang yang agak besar ya, supaya pada saat membersihkan tali hitamnya itu tidak terlalu kesulitan dan tidak terlalu lama. Jadi kenapa akan lebih baik dibuang tali hitamnya itu yang isi kotoran? Karena itu bisa menjadi salah satu faktor pemicu alergen ya. Jadi bisa memicu alergi bagi anak-anak yang mungkin tingkat alerginya tinggi. Jadi juga bisa menimbulkan bau amis yang rasanya nggak enak sekali jika tidak dibuang tali hitamnya itu. Karena saya pernah punya pengalaman saat membuat siomay yang isinya udang dan ayam, itu saya tidak buang tali perutnya, saya hanya membuang yang bagian punggungnya, itu jadinya itu amis sekali ya. Jadi berbekal pengalaman seperti itu, setiap kali saya mengolah udang saya pasti membuang bagian perut sama bagian punggung si tali hitamnya itu. Jadi sebenarnya terserah masing-masing orang, cuma akan lebih baik saran saya dibuang. Nah, ini dandangnya saya tatakin dengan aluminium foil seperti ini, karena loyang saya tidak bisa masuk kekecilan ya dandangnya, soalnya mungil. Jadi seperti ini dikukus kira-kira 20-25 menit. Nah, ini hasil jadinya. Bagus ya, kalau sudah seperti ini sebenarnya bisa langsung dimakan. Jadi biasanya kalau di Pontianak ini tunggu dingin dulu, setelah dingin baru kita potong-potong ya agak tipis, baru kemudian digoreng. Nah, kalau misalnya mau sehat, misalnya maksud saya yang kadar kolesterolnya tidak terlalu tinggi, ini kan udang kolesterolnya lumayan tinggi, itu kalian bisa ganti isinya dengan ayam ya, filet ayam, dan tidak perlu digoreng. Jadi kalau sudah seperti ini sudah bisa dikonsumsi. Nah, bagus kan warnanya? Kenapa ada udang yang dicincang kasar? Tujuannya adalah ini. Jadi pada saat dimakan itu tekstur udangnya masih ada yang kasar. Jadi itu benar-benar khas sekali dan enak sekali. Jadi makanan ini benar-benar favorit saya dari kecil.
sampai sekarang ya. Hanya saja di daerah saya sekarang ini tidak ada yang menjualnya. Jadi mau nggak mau, kalau saya mau makan saya harus membuatnya sendiri. Kalian bisa mencobanya jika tertarik dengan resep saya ini ya. Nah, kalau misalnya mau digoreng, apinya jangan lupa gunakan api sedang. Jadi jangan api kecil atau api yang terlalu besar ya. Gunakanlah api sedang, kemudian jangan lupa harus dipanaskan dahulu minyaknya, baru dimasukkan udangnya. Jadi udangnya ini kan hekengnya sudah matang. Jadi kita goreng hanya untuk supaya dikuningkan, jadi seperti kuning keemasan dan crispy ya. Nah, ini enak sekali. Kemudian kalau misalnya mau dijadikan stok makanan juga bisa. Jadi kalau sudah dikukus, jangan dipotong-potong dulu, tinggal dibungkus plastik atau ditaruh disimpan di wadah tertutup ya, baru di freezer. Jadi bisa tahan lama, dan pada saat kita mau memasaknya atau menggorengnya kembali, kita bisa keluarkan dulu dari freezernya, kira-kira di suhu ruangan sekitar 30 menit. Itu sudah bisa diiris dan bisa digoreng seperti ini ya. Tuh bagus ya warnanya. Jadi goreng sampai kuning keemasan saja. Nah, kulit tahunya ini kalau digoreng jadinya crispy sekali. Seperti ini ya penampakannya. Kalau sudah warnanya seperti ini, kita angkat, kita tiriskan dengan tisu dapur ya, supaya saat kita mengkonsumsinya tidak terlalu banyak minyak, karena ini memakan banyak minyak. Bisa dilihat di sini di video saya, minyaknya terlihat bersinar ya, jadi benar-benar banyak memakan minyak. Nah, seperti ini penampakannya, bagus ya. Rasanya gurih, enak, benar-benar khas makanan Kalimantan ya, khususnya Pontianak dan Singkawang. Jadi kalau ingin mencobanya silakan ya. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga berguna untuk kita semua.